Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah beserta seluruh para majelis guru, staf tata usaha dan di acara penyebaran penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Enok bersama saya. Sebelum kita mulai acara, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 2 Enok. Mendengar cerita tentang gajah yang pernah dibelenggu, kenapa yang terlintas dari Bapak Ibu mengenai gajah yang terlantai ini? Ada tidak merdeka. Oke, terima kasih jawabannya super. Ada lagi Ibu Mira? Tapi menurut saya karena gajah dengan rantai, harusnya kalau gajah tahu pasti dia lebih kuat dibanding rantai. Oke, hanya berdiam diri saja. Iya, silakan Pak Andi. Kalau menurut saya dia tetap akan di lokasinya sendiri dan tidak akan bergabung dengan kelompoknya karena dia sudah terbiasa dengan kondisinya yang terlantai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Andi. Semuanya jawaban keren-keren ya Bapak Ibu. Bagaimana guru atau pendidik itu dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya. Untuk apa budaya positif itu merupakan suatu penerapan yang penting di dunia pendidikan, apalagi di lingkungan sekolah kita. Bagaimana membentuk suatu karakteristik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini ada perubahan paradigma baru. Ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di mana perubahan paradigma baru ini perlu kita lakukan di sekolah juga ya Bapak Ibu. Mana pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi tersebut sangatlah penting. Perubahan tersebut bagaimana kita membuat karakter filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini merupakan pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan perjuangan manusia terhadap kekuatan, yaitu kodrat alam dan zaman. Nah, jadi kita di sini harus sesuaikan. Perkembangan kodrat anak itu sudah ada. Anak itu sudah dari sejak lahir dia sudah ada, tertulis, cuma tidak terbaik dan jeleknya. Nah, tugas seorang guru itu adalah memperkembang karakteristik yang baiknya. Kita tidak bisa menghilangkan karakter jeleknya, karena itu merupakan suatu kodratnya. Sebetulnya kan memang tanggung jawab semua orang tua. Apalagi dari kecil, kita membiasakan yang baik itu dari kecil, supaya yang baik itu terbiasa sampai dia dewasa. Berat, memang berat. Mendidik ke yang arah baik itu memang lebih berat dari Kita kembali masa lalu ya. Kebetulan saya anak udah 2 ya. Kalau yang pertama kan udah besar. Nah, itu memang tangan bagi jawabannya seperti. Nah, itulah dalam menuntun kita semua memang mempunyai tanggung jawab yang besar. Kita mempunyai perasaan senang ketika kita berhasil membuat anak itu. Dalam penuntunan kita tentu kita merasa senang dan bangga ya. Nampaknya agak-agak berat gitu. Berakhlak mulia. Ini yang seperti apa Bapak Ibu? Ayo silahkan pendapatnya gimana, amalkan dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Apa itu akhlak mulia itu? Nah, akhlak mulia itu kuncinya ada 5, yaitu akhlak yang beragama, akhlak pribadi. Oke, terima kasih jawaban bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai umat manusia kepada Tuhannya, kemudian berakhlak kepada diri sendiri. Itu perlu ya Bapak Ibu, berakhlak kepada. Ayo Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan Pak Andi. Saya pelajar yang mempertahankan budaya leluhurnya, identitasnya, lokalitasnya
dan tetap berpikiran terbuka. Kebijakan global itu merupakan suatu ya semangat pelajar bagaimana cara mereka berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi dan saling menghargai. Jawab terhadap proses dan hasil belajarnya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Iya, mandiri di sini bagaimana seorang peserta didik itu dia mampu mandiri dari kekuatannya sendiri ya, mampu berdedikasi. Kira-kira bernalar kritis itu yang seperti apa yang kita harapkan Bapak Ibu? Silakan, ada yang ingin menjawab? Orang pasti punya cara bagaimana dia mempertahankan Untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa selesai. Dia bisa bernalar bagaimana menganalisis sebuah masalah tersebut menjadi solusi. Nah itu yang kita harapkan. Ya, salah satunya ini lagi ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang terdapat nilai kebajikan di sekolah kita. Apa yang sudah kita terapkan kira-kira? Ibu Devi. Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang sudah ada di sekolah kita banyak sekali ya. Contohnya nilai kebajikan dalam bergotong royong, di mana anak-anak kita setiap harinya itu di sekolah mereka bersama-sama untuk membersihkan kelasnya dan membersihkan lingkungan sekitarnya. Juga nilai-nilai keagamaan, di mana di sekolah kita juga setiap hari Jumat misalnya membaca Yasin bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan agama sesuai dengan rutinitas kita. Dan banyak lagi, termasuk juga dalam hal pengembangan diri juga di situ yang kita laksanakan setiap minggu. Kan ini sangat penting, sudah kita terapkan ya Bapak Ibu. Mungkin kita hanya mendengarnya seperti asing ya nilai kebajikan, namun kita sudah terapkan. Salah satunya ada 5S. Senyum, sapa, sopan, santun. Apalagi satunya Bapak Ibu? Saya lupa. Sapa, iya itu betul sekali. Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini biasanya orang memotivasi perilakunya itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kira-kira Bapak Ibu pernah ada mendapatkan hal tersebut? Bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari segi peserta didik? Pernah Bapak Ibu anak-anak tersebut menghindari hukuman karena hanya untuk menghindari? Nah, itulah. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas harus dia kerjakan karena dia takut hukuman tadi. Tapi apakah dengan hukuman tersebut akan mengembalikan anak kepada motivasi intrinsiknya? Nah, itulah nanti kita akan bahas. Oke, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita punya anak ya Bapak Ibu. Kalau kamu rajin belajar, kita akan mendapatkan apa gitu? Pernah Ibu? Ya, silakan. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ada? Oke? sudah diberikan. Kita sering sekali untuk anak kita khususnya, kalau kamu nanti dapat juara, Bapak belikan ini. Kemudian setiap benar ya, kita secara tidak langsung dan sengaja itu biasanya kepada anak kita lah dulu untuk memberikan sesuatu itu dengan imbalan. Nah, kalau kamu dapat ranking 1, saya berikan HP. Ternyata itu merupakan sebuah hukuman untuk anak kita. Kenapa? Karena nilai motivasi dalam dirinya, intrinsiknya itu tidak keluar, ya Bapak Ibu. Secara tidak langsung itu hukuman untuk dia. Nah, di sini kita bagaimana supaya anak itu sadar akan intrinsik motivasinya itu terbangun. Nah, di sinilah sulitnya kita untuk melakukannya, ya Bapak Ibu. Namun dengan beriring waktu terus kita melakukannya, insya Allah semua itu pasti akan bisa kita lakukan. Next. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, yang paling bagus ketika kita melakukan sesuatu, terutama dalam pembelajaran, adalah kesadaran siswa itu yang kita timbulkan.
Karena kalau sudah siswanya sadar, kelas dia langsung masuk kelas, langsung tunggu gurunya, langsung mungkin baca buku gitu, tanpa mereka diperintahkan gitu. Tapi ada juga siswa yang, ayo nak masuk ke kelas, ayo nak baris. Nah, berarti kan Iya, terima kasih banyak, tepuk tangan. Ya, jadi dia inginkan dan menghargai. Di sini dia bisa menghargai diri sendiri, ya, karena nilai-nilai yang diyakini pada dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik ini sangat penting. Itulah guna kita sebagai pendidik membangunkan motivasi intrinsik inilah Bapak Ibu PR kita ya sebagai guru pendidik, bagaimana memunculkan tersebut sehingga tidak ada lagi yang namanya hukuman dan penghargaan ataupun hadiah ya Bapak Ibu. Tentu itu merupakan suatu jangka panjang ke depannya. Namun kalau kita hanya dengan penghargaan, hadiah, itu hanya jangka pendek, sebatas apa yang mereka inginkan saja. Kalau sudah tercapai, apakah hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu? Ya Bu Dendi. Kalau menurut saya hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena hukuman itu hanya ketika kita memberikan hukuman. Tapi setelah itu dia tidak akan jerah dan tidak ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi menurut saya hukuman itu sangat tidak bisa membentuk disiplin anak. Tidak bisa mendisiplinkan anak. Kenapa? Karena dia hanya takut dengan hukuman. Dengan hukuman, kamu kalau tidak mengerjakan PR, awas ya. Nah, dia takut dengan hukuman. Dia tetap nanti setelah dia mengerjakan dengan guru lain, tentu dia yang tidak, misalnya tidak memberikan hukuman, dengan terhadap guru lain dia melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi karena intrinsiknya tadi tidak muncul. Kemudian kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin peserta didik? Bapak Ibu, pernah kita memberikan hal seperti ini kira-kira? Silakan, ada yang ingin memberikan sarannya? Beraja? nah ya memberikan hukuman. Tapi setelah diberi hukuman, nanti anaknya itu masih berulang lagi. Nah, kalau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, Bapak Ibu kira-kira menurutnya? Mari, dan ini saya rasa semua juga setuju. Lebih baik kita menimbulkan kesadaran dulu ya, agar motivasi itu Untuk mereka ya, mendidik mereka selalu terbiasa dengan hal itu. Nah itulah yang harus kita ubah, kita mindset kita merubah dari bentuk penghargaan dan hukuman itu menjadi suatu intrinsik motivasi yang biar kesadaran dirinya itu melibatkan siswa dalam hal tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini tersebut merasa aman, nyaman, bahagia dan tentram di sekolah biar betah, dan sehingga kalau mereka nyaman tentu dia akan menerima segala materi yang kita berikan ya Bapak Ibu. Nah inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana konsekuensi ini adalah dibuat antara guru dan peserta didik. Seperti di kelas ya Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran di awal, kita buat dulu kesepakatan bersama antara guru dan siswa biar tidak ada kita buat mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Karena itu merupakan kesepakatan. Mereka berasumsi bahwa penghargaan itu merupakan suatu hal yang penting. Mindsetnya di dalam pikiran mereka penghargaan itu adalah hal yang penting, ya, mempunyai suatu kekuatan yang harus dia miliki. Nah di sini penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak layak untuk kita terapkan Bapak Ibu. Next. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang. Jadi jangan kita mindsetkan bahwa hukuman dan penghargaan itu kita bisa mengontrol seseorang Bapak Ibu. Jangan hal ini yang kita terapkan ya, karena dengan mindset kita dengan hukum dan penghargaan, nah di sini kita bisa mengontrol seseorang, tidak bisa ya Bapak Ibu dengan cara mengontrol itu dengan hukuman dan penghargaan, karena ada suatu perkembangan yang harus anak tersebut lewati. Oke, next. Kemudian memberikan penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang sudah dibilang bahwa pemberian penghargaan lagi dan lagi itu maka orang tersebut akan bergantung terhadap
penghargaan yang diberikan sehingga menjadi kehilanganlah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena dalam penghargaan tersebut merupakan sesuatu hal yang diinginkan, ya, yang dibuat dengan adanya syarat tadi, Bapak Ibu. Kamu kalau naik kelas saya bagi apel. Itu salah satu merupakan syarat. Dengan syarat tersebut anak baru melakukannya. Nah, ini juga merupakan tidak efektif, ya Bapak Ibu, kita terapkan. Oke, next. Kemudian memberikan penghargaan itu sama juga dengan kita kasih dia penghargaan. Namun yang ranking 2 itu terasa terzalimi dia, iri dia kan, Bapak Ibu. Kenapa saya tidak seperti itu? Nah, di situ. Jadi dia merasa menimbulkan rasa iri, bahkan dengki kepada anak tersebut. Secara tidak langsung itu, maka dia menjadi benci sama temannya, tidak suka dengan temannya, sensi. Kenapa dia juara 1 ya? Nah, di situ. Kemudian yang keempat, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Ketepatan dalam apa? Karena dia dengan iming-iming penghargaan tadi ingin mendapatkan kinerja dia itu bagus, hasil karya. Namun tanpa ada penghargaan, dia sewaktu tidak mau menghasilkan karya lagi. Nah, itu salah satunya, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu dapat mematikan kreativitas, ya. Nah, di sini pekerjaan misalnya seni, penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Next. Kemudian penghargaan itu menghukum. Arti menghukum di sini bagaimana? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaannya, seperti tadi ya, yang mendapatkan ranking, yang mendapatkan yang kedua itu merasa paling dihukum. Ya, sudah kita jelaskan juga. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja seni kita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah. Udah kita tadi, next Pak. Nah, di sini tentang restitusi. Di sini saya merasa sangat mendapatkan ilmu dari sini, ya Bapak Ibu. Terilhamilah dengan adanya restitusi ini, merubah mindset kita, paradigma kita, bagaimana cara mengatasi siswa. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya anak itu melakukan suatu kesalahan, ya Bapak Ibu. Nah, disinilah bagaimana anak tersebut menyelesaikan permasalahan itu dengan hal yang positif, bagaimana dia untuk mencarikan solusinya. Silakan ya. Nah, ciri-ciri restitusi di sini adalah pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar dari kesalahan tersebut, bukan untuk mencari. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau dia ada masalah dengan temannya, dia bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan tersebut menjadi lebih baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian ada restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bukan kita dia merasa terkucilkan dengan masalah tersebut, tapi kita untuk mengembalikan dia kepada posisi semula. Next. Sebelum ini dikontrol, ya Bapak Ibu, jenis hukuman. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Video singkat tentang bagaimana posisi kontrol itu ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Posisi kontrol yang pertama, Bapak Ibu, sebagai penghukum. Itu pernah juga kita lakukan ya Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol apa Bapak Ibu?
ya, pembuat merasa bersalah sering juga, saya juga pernah melakukan, demi ibu, tolonglah kerjakan nak, tolong diselesaikan ya nak ya. Namun itu tidak baik. Kenapa? Karena hanya dengan guru tersebut ya. Kemudian yang ketiga posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya, teman. Di mana teman ini kita seperti akrab hanya dengan guru tersebut aja, tapi dengan guru lain dia tentu tidak melakukan hal tersebut. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Pemantau lagi ya. Yang keempat adalah pemantau. Di pemantau di sini merupakan ada konsekuensinya. Nah kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah dari segi keempat ini yang mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu? Iya manajer. Karena di sini kita mampu mengontrol anak kita dan membuat anak tidak merasa bersalah. Namun dia mencari solusinya bagaimana dia untuk memecahkan masalah yang ada pada dirinya. Sebelum itu Bapak Ibu kita ada quiz sebentar ya. Nah, kira-kira silakan siapa yang mau bacakan? Ya silakan belajar. Bertanya. Bukan membaca. Oke, mau bertanya Bu ya, sorry. Silakan belajar. Berdiri dengan 4 kamera. Sebagai manajer yang paling bagus ya, paling bagus ya Bu. Di sini saya mau bertanya kenapa menjadi kontrol yang menjadi apa tuh teman gitu Bu, tidak dibolehkan. Apa bukankah kita kalau kita menjadi teman dengan murid itu kan kita lebih memahami masalahnya, masalah kita, masalah dia, dan kita mengerti jadi akrab gitu. Jadi kan bisa pemecahan masalah di kelas atau pemecahan masalah kita yang di rumah dia bisa terkontrol dengan baik. Bukankah begitu Ibu? Ya, tolong penjelasannya. Iya. Oke, terima kasih. Dalam hal ini mungkin ada yang ingin membantu ya Bapak Ibu. Silakan Bu Devi. Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya dari 5 posisi kontrol tadi kan ada posisi sebagai penghukum, pemantau, manajer, teman, dan pembuat rasa bersalah. Kenapa posisi teman tadi Borajaya dianggap tidak efektif? Karena bagaimanapun antara kita dengan guru dengan siswa tetap ada namanya norma-norma dan etika. Dan ketika kita menjadikannya teman, cenderung anak itu menyalahgunakan. Jadi dia merasa kita teman. Jadi motivasi intrinsik untuk membuat dia merasa mengakui kesalahannya itu kurang. Dan kenapa posisi manajer itu posisi yang paling bagus? Bagaimanapun sebagai guru kita adalah pemimpin, yaitu pemimpin pembelajaran sebagai manajer dalam pembelajaran. Jadi tetap ada tata krama dan etika antara guru dan murid. Dan ketika kita membuat posisi kontrol sebagai manajer, jadi anak itu cenderung dia melihat memikirkan kenapa dia melakukan kesalahan itu yang kita lakukan. Kenapa saya berbuat? Merasa mematuhi peraturan itu dengan kesadarannya, bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan seperti yang telah disebutkan Bu Erwin tadi. Nah, jadi dengan adanya kalau teman tadi menurut saya, kalau kita jadikan teman, anak itu cenderung. Erwin, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, jawaban yang mantap sekali ya Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa posisi teman itu kurang tepat? Karena dalam posisi teman tersebut benar dikatakan Bu Devi tadi, dia hanya menghargai orang guru yang terdekat aja, ya, yang dia percayakan saja gitu, karena dia curhat di situ, semuanya di situ. Namun dengan guru lain dia tidak menghargai terhadap guru lain, hanya satu orang saja yang dihargainya. Nah itu perlu kita hindari ya Bapak Ibu, jangan seperti itu. Kalau bisa kita setidaknya minimal di posisi pemantau, kalau tidak bisa ke manajer, karena itu merupakan suatu hal yang luar biasa kalau kita sudah mencapai puncak manajer. Nah kemudian di sini ada segitiga restitusi di mana dalam pembacaan masalah, ya,
Yang pertama itu di mana proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak berbuat salah, kita di sini bukan menghadik mereka, mencari kesalahan mereka, kamu bersalah ya di sini, jangan. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Namun kita bagaimana mengembalikan anak tersebut ke kelompok mereka biar mereka bisa diterima kembali. Nah, salah satunya adalah di sini memvalidasi dulu. Kita menstabilkan identitas anak dulu, ya. Menstabilkan identitas anak dengan cara setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, itu dulu yang kita kasih tahu sama anak. Kemudian kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah. Nah, di sini merupakan salah satu validasi identitas menstabilkan ya Bapak Ibu. Kemudian baru ke tahap kedua, yaitu tahap validasi tindakan yang salah. Salah satunya adalah kenapa kamu melakukan ini? Tentu anak tersebut punya alasan kenapa. Kita tanya dulu, kenapa nak kamu melakukan hal tersebut? Kemudian adakah ada cara lain yang efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Nah, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang kita buat di kelas, di sekolah ya. Keyakinan antara guru dan peserta didik itu penting. Keyakinan kelas yang mana kira-kira? Misalnya anak tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu. Kita tanya, ya, kenapa kamu tidak melakukannya? Nah, ibu juga dulu pernah tidak melakukan hal tersebut. Kita lihat dulu, menstabilkan. Ibu juga pernah loh tidak melakukan tersebut, tidak membuat PR. Kita tanya lagi, baru kita buat tindakan. Apa yang membuat kamu menjadi tidak mengerjakan PR? Nah itu salah satu. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan mana yang kamu sudah lakukan yang tidak sesuai dengan yang dilakukan? Mungkin anak itu karena kita sudah membuat keyakinan, mereka menjawab. Mungkin Bu, ini di sini adalah keyakinan yang saya langgar adalah keyakinan tidak bertanggung jawab Bu. Karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi, berarti dia tidak melakukan keyakinan. Bagaimana cara kamu untuk tidak melakukan hal tersebut? Nah itulah salah satunya ya Bapak Ibu. Next. Nah sudah di sini tadi ya langkah segitiga sudah selesai. Next. Nah ini salah satu dokumentasinya bagaimana kita membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan guru apa saja hal yang diperlukan. Next. Next. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini aja ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita sharing dan berbagi pengalaman di antara kita. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga semoga hari ini Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas tahu? Kesepakatan kelas kita yang dilakukan antara kalian dan ibu ya selama proses pembelajaran. Oke, tulis keyakinan kelas apa saja yang diperlukan. Oke. Oke anak-anak, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya bersama teman-teman. Kita akan bacakan sama-sama, kita jadikan satu gitu ya. Yang pertamanya saling menghargai. Oke? Oke. Jika apa nih? Sudah kalian buat, kita sepakati bersama ya. Yang pertama itu apa? Menjaga kebersihan kelas, jadi bersih, aman, terang, nyaman. Kemudian apa lagi? Ini saling menghargai antara satu sama lain dan berpendapat. Oke, terus saling bantu-bantu. Kemudian mendengarkan ketika guru menjelaskan. Nah, berbicara yang sopan. Nah, ini adalah beberapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tanganinya, Ibu panggil dulu ya. Ada